apa sih ramah lingkungan? Bisa tidak arsitektur itu didesain, dibangun menjadi arsitektur yang tumbuh bersama-sama dengan alam. Warna ternyata buat lingkungan kampung seperti ini yang sederhana bisa memberikan dampak yang cukup hebat untuk membuat suasana langsung berubah menjadi lebih menarik begitu sebetulnya. Beda kondisinya dengan rumah-rumah yang didesain Akanoma yang justru sebetulnya kita jarang sekali menggunakan cat ya. Tapi justru lebih kepada membentuk suasana bangunannya yang lebih berintegrasi dengan pepohonan, dengan ruang luar. Tetapi dengan kondisi kampung yang seperti ini, yang sudah cukup padat, justru warna itu dibutuhkan untuk membentuk warga bisa memiliki pengalaman ruang yang lebih kaya dengan identitas warna, kira-kira begitu. Bentar, Bu. Oh, atas dicatnya, Bu? Atapna? Bola itu udah kabujang hujan. Oh iya. Ini boleh ditutup aja. Susah tuh, Bu, ngecat di luhur? Susah? Ya susah banget. Iya. Enggak, Bu? Launannya. Ya, ini kita berharap supaya suasana kampungnya lebih meriah, lebih ceria begitu ya. Jadi satu rumah, satu warna, termasuk dengan atapnya juga kita cat supaya bisa memberikan suasana yang lebih menarik sih rasanya. Kami berupaya memang terus-menerus belajar bagaimana bisa mendesain bangunan yang sebisa mungkin ramah lingkungan gitu. Karena saya rasa itu menjadi keharusan sebelum nanti kita menyesal lalu bumi kita semakin hancur dan lingkungan hidup perkotaan kita semakin tidak nyaman untuk ditinggali. Nah, ini agak lucu sebetulnya. Dulu waktu saya SMA ada presentasi dari beberapa kampus ya, beberapa jurusan untuk memberikan gambaran kita punya di kuliah itu ada jurusan apa aja gitu. Terus memang saya waktu SMA itu agak malas gitu, jadi ngelihat kayaknya kok asik arsitek itu kerjanya di studio, ngegambar, boleh sambil makan, nggak usah hafalan dan lain sebagainya, kayaknya santai. Kesannya begitu. Jadi ya sudah, saya cukup suka gambar walaupun nggak terlalu bisa, jadi saya masuk arsitektur. Tapi ternyata berbeda sekali dengan yang dia ceritakan karena setelah masuk baru tahu bahwa arsitektur itu salah satu jurusan yang justru paling sibuk gitu dengan tugas-tugas yang banyak, dikejar deadline, harus begadang-begadang dan lain sebagainya gitu kira-kira. Ya singkat cerita dari masa kuliah itu lalu kemudian saya berusaha untuk mau nggak mau akhirnya menikmati begitu ya sampai menemukan ya udah saya cobain deh dan saya jalanin lalu kita kayaknya lama-lama bisa mulai menikmati dengan ketemu dosen-dosen yang memang mengarahkan kita sesuai dengan minat kita di bidang desain seperti apa begitu. Iya sih. Coret 30.000 nih coretnya. Aman. Ternyata rata-rata dunia itu 40% energi dunia digunakan oleh bangunan. Jadi arsitek itu punya peran yang sangat besar dalam penggunaan energi dunia ya, dan itu memberikan dampak saya rasa bumi semakin lama semakin rusak karena pertumbuhan manusia yang demikian cepat.
pilihan ya, karena kita sendiri merasakan bagaimana kota-kota kita yang kualitasnya semakin buruk. Dulu saya waktu kecil ingat bangun tidur pagi-pagi itu masih banyak kabut di Bandung begitu. Udaranya masih dingin, masih sangat nyaman. Di jalan juga masih ya sangat sehat, banyak tumbuhan. Ya semakin lama kita semua merasakan kota-kota kita semakin rusak, semakin penuh polusi, semakin banyak orang sakit, parah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pilihan, terdengar slogan tetapi rasanya itu hanya satu-satunya pilihan bahwa kita semua harus bersama-sama berupaya mencari alternatif untuk membuat lingkungan kita kembali menjadi nyaman, kembali menjadi sehat begitu. Dan pilihannya tidak ada lain ya, karena kita banyak menggunakan energi, bangunan banyak menggunakan energi, jadi mau tidak mau kita harus belajar terus-menerus bagaimana membuat arsitektur yang ramah lingkungan gitu. Mau langsung dibikin sekarang atau nanti siang? Sebenarnya apa juga suka sih, yang dari impor juga suka-suka aja sih, cuman yang banyak tersedia kan memang kopi lokal ya. Dan rasanya dengan lebih banyak minum kopi lokal ya beban transportasinya lebih kecil. Ada suka ngopi, mau ikut ngopi nggak? Yuk, coba. Boleh, makasih. Masih panas bentar. Nama saya Yusing, saya berprofesi sebagai arsitek. Sehari-hari tentu lebih banyak mendesain di studio atau juga asistensi ya. Jadi kita diskusi desain bersama-sama dengan tim kami di sini karena semua karya Akanoma yang kami kerjakan selalu hasil kerja tim, nggak pernah hasil kerja satu orang, termasuk saya gitu. Jadi kita selalu bekerja sama. Kita terus-menerus belajar material alam, karena dengan kita menggunakan material alam kita akan punya lagi rasa bergantung dengan alam tadi. Dengan kita bergantung dengan alam, mau tidak mau itu membuat kita menyadari dan ingin melestarikan alam, karena kita membutuhkan alam. Ini saya belajar sebetulnya dengan cara hidup masyarakat adat ya, misalnya masyarakat adat Sunda ya, mereka punya rumah, kampung adat Sunda itu wilayahnya terbagi menjadi 3 bagian. Ada hutan larangan, hutan keramat, itu sumber ekosistem mereka, ekologi yang menjaga kampung mereka tetap nyaman, mereka jaga tetap hutan. Lalu ada permukiman yang mereka buat dari material-material yang ada di sekitarnya ya, dari bambu, dari kayu, dari ijuk begitu ya. Dengan demikian pasti di dalam kampung adat Sunda ada bambu, ada kayu yang mereka jaga karena mereka menggunakan itu dalam hidup sehari-hari. Dan yang terakhir ada sumber pangan, ada perkebunan, pertanian, perikanan begitu. Jadi ini yang juga kita coba ajak klien-klien untuk mulai kembali bergantung kepada alam agar bersama-sama dengan itu melestarikan alam. Ya tidak mudah. Beragam sekali ya, ada yang mau mencoba, ada yang ragu-ragu karena secara umum beberapa yang kita temui karena hidup kita yang sudah terlalu terpisah dengan alam, terasing begitu, akibatnya kita takut dengan serangga, takut dengan debu, takut dengan angin begitu dan lain sebagainya, takut dengan air hujan dan lain-lain. Akibat takut itu membuat kita ragu-ragu dan membuat, kalau misalnya rumah ya, membuat rumah-rumah yang tertutup dan lain sebagainya. Tetapi beberapa klien ada juga yang mau mencoba, mau kembali menikmati alam dan ternyata memang nyaman begitu. Bagaimana bisa cahaya matahari membuat ruangan yang selalu berbeda suasananya karena ada bayangan yang berubah-ubah sepanjang hari. Bagaimana kadang-kadang air hujan bisa kita atur untuk masuk ke pinggir ruangan, nempel pada dinding yang ada, tapi kita bisa mengalami suasana yang
ketika hujan besar atau hujan kecil itu suasananya berbeda begitu ya. Ya kenapa pilih warna biru? Saya mau cerah. Oh, mau lebih cerah. Ya. Mau cerah kan kesemprot lampu kan cerah. Kalau malam kalau di kampung kayak Iya. gini, kalau kesemprot itu cerah bagus. Jadi warnanya yang lebih terang ya. Atapnya juga Bapak yang milih? Warna atapnya? Warna atapnya Pak Otim juga yang milih? Iya. Gimana katanya Pak? Kata warganya sesudah dicat? Iya, senang. Responnya kayak apa? Bagus. Kalau tidak dikasih set, saya tidak bisa ngecat Belum sekarang. tentu. Belum tentu. Iya. Paling tahun kali saya bisa ngecat. Iya. Paling setahun sekali kalau nggak dikasih. Juga lumayan dengan cat sebetulnya juga membuat lebih awet ya. Beberapa bangunan kan jadi ketahan dari air Gelap gitu. ini catnya beda. Yang cat merek itu tah. Falcon kan beda. Falcon beda. Oh itu juga mulai Pak? Ini mulai si Abah Ababe juga? Ababe juga datang kemarin catnya. Oh coba lihat. Sok lihat. Bah, mayun kali ya, Bah. Bias Bu? Bias. Iya, aya Wah si si Anu. Bapak. Udah tuh. Masih kuat naik-naik ya siapa? Bias Pak, bias lanjutkan we. Udah tua si Bapaknya. Terpaksa cenah kalau orang lain mah harus dibayar. Iya. Ngecat sendiri-sendiri. Bu. Punten Bu. Ya segini sih batasnya, batas kampung atau RT. Ya, karena memang studi Akanoma ada di Kampung Tipar ya, lalu saya melihat Kampung Tipar ini sebetulnya sebagai model banyak kampung pinggiran di seluruh daerah di Indonesia ya, terutama di kota-kota besar begitu, yang sepertinya tidak menarik, tidak ada hal istimewa yang bisa dibanggakan, lalu ya berjalan begitu saja. Kalau disempatannya kayak Sebetulnya. Jadi langkah awal yang menurut saya sederhana, tetapi bisa mengubah suasana kampung ini menjadi lebih menarik adalah mengecat kampung. Jadi kita mengecat rumah-rumah dimulai dengan RT kita, satu RT sekitar 28 rumah dengan warna yang berwarna-warni, setiap rumah beda warna begitu. Yang menarik adalah satu warna itu bisa membuat dinding rumah atau kondisi rumah yang tadinya berantakan karena ada yang sudah lapuk, ada yang sudah keropos, ada yang diplester, ada yang belum, ada yang masih ya dindingnya tidak rapih begitu ya. Tetapi yang tidak rapi itu ketika dijadikan satu warna bisa menjadi tekstur yang justru menarik begitu, tidak monoton. Jadi itu yang kita coba buat. Harapannya adalah warga bisa merasakan suasana kampung yang lebih menarik. Tiap hari dia melihat bangun pagi, dia jalan di sekitar kampung bisa punya suasana yang lebih menarik, yang tentu lebih ceria begitu ya. Dan perlahan-lahan mereka lebih mencintai kampungnya. Ya, ini banyak orang selalu mempertanyakan bagaimana kekuatan bangunan bila kita menggunakan material alam. Ini salah satu bukti sebetulnya kita sudah terasing dengan alam, dengan potensi alam yang kita miliki, sehingga kita bertanya itu. Karena manusia dulu nggak bertanya itu. Dulu memang belum ada toko besi gitu, belum ada semen gitu, belum ada baja. Mereka menggunakan apa yang ada, mereka menggunakan kayu, mereka menggunakan bambu. Tetapi sejarah membuktikan banyak bangunan bambu yang sudah bertahan 90 tahun atau bahkan lebih. Banyak bangunan kayu yang sudah bertahan bahkan ratusan tahun begitu. Dan sampai sekarang masih bisa dibongkar pasang, dijual dan dibeli orang gitu, bangunan kayu. Padahal kalau kita lihat ke perumahan-perumahan yang dibuat dari beton,
banyak yang usianya di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun itu sudah dibongkar, direnovasi, rata tanah untuk dibuat bangunan baru, dan ketika dibongkar, beton itu menjadi cuman berangkal ya, menjadi sampah, menjadi material hanya untuk nguruk gitu. Tidak lagi menjadi material yang bisa dipakai langsung seperti kayu atau bambu dipakai ulang misalnya begitu. Banyak memang persoalannya adalah masyarakat kita belum siap untuk bisa membuat rumah yang alternatif, yang tidak standar ya. Standar dalam arti anggaplah rumah pengembang yang tembok beton, diplester, diaci, dicat begitu, lantainya pakai keramik, pakai langit-langit dan lain sebagainya, itu buat saya standar. Sebetulnya kan tidak harus seperti itu. Rumah tidak harus pakai cat misalnya. Rumah tidak harus pakai keramik, bisa saja hanya lantai papan bekas yang murah begitu, atau bisa saja lantai hanya semen misalnya. Dinding bisa saja hanya tembok bata atau bahkan bambu atau bahkan kayu bekas. Beberapa rumah yang kita desain menggunakan kayu bekas sebagai strukturnya. Ada juga yang pakai bambu misalnya. Itu juga rumah begitu, dan juga kalau didesain dengan baik, kita menggunakan material yang baik juga bisa bertahan lama. Dan tentu itu bisa biayanya menjadi lebih murah kalau pemiliknya mau ya untuk mencari menggunakan desain-desain alternatif seperti itu. Ini juga dapat yang belum? Bukan, udah dari dulu. Jangka panjang sih kita Dari berharap sana, supaya kampung-kampung ini bisa bertahan ya. Jadi tetap kampung, jangan berubah menjadi perumahan begitu. Mereka tetap bisa tinggal di sana, diwariskan kepada anak cucu mereka, dan berkembang bisa menjadi kampung yang semakin baik begitu secara sanitasi misalnya, penghijauan dan lain sebagainya ya. Juga tempat yang sebetulnya bisa nyaman dan warganya bisa perlahan-lahan mengembangkan banyak usaha kecil ya. Misalnya buka warung dan lain sebagainya, karena kampungnya menjadi lebih menarik kan, orang bisa mau datang ke sana gitu. Kenapa saya berharap supaya tetap menjadi kampung dalam jangka panjang? Karena menurut saya kampung itu tempat yang sangat menarik, yang sangat bisa disebut menjadi ciri khas juga Indonesia dan kota-kota di Asia begitu ya. Punya kampung-kampung yang ruangan-ruangannya itu tidak bisa digantikan oleh ruangan-ruangan formal yang dibangun oleh pengembang atau oleh arsitek begitu. Kita sangat sulit untuk bisa merasakan atau mendesain secara sengaja ruangan yang begitu dinamis, yang begitu hidup, yang begitu kaya dengan berbagai aktivitas dan interaksi warga yang begitu bagus hubungan sosialnya, seperti yang ada di kampung. Jadi kampung tempat yang inspiratif, yang perlu terus ada, hadir, dan menjadi terus-menerus menjadi sumber inspirasi bagaimana sebetulnya kita bisa hidup ramah lingkungan sebetulnya dengan kondisi kampung gitu. Saya sudah sampai pada satu premis sebetulnya bahwa manusia modern, semuanya tidak hanya arsitek, itu adalah makhluk yang paling merusak bumi gitu, dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Manusia yang tradisional tidak terlalu, karena dulu belum terlalu banyak industri, mereka hidupnya bergantung dengan alam, dengan material-material yang ada di sekitar, dengan apa yang mereka bisa tanam, mereka gunakan lalu mereka tanam lagi gitu ya. Jadi tidak terlalu merusak. Tetapi manusia modern ini kita konsumsi begitu banyak hal ya. Dan energinya sangat besar. Gunakan teknologi-teknologi yang harganya cukup mahal. Lalu tanggapan Pak Yusing gimana?
Ya ini agak keliru ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa bangunan yang hijau, bangunan green begitu, itu banyak menggunakan teknologi-teknologi yang green yang tinggi ya, teknologi tinggi, misalnya solar cell, misalnya sensor. Jadi ada orang baru nyala lampunya, nggak ada orang, ada sensor otomatis lampunya mati begitu. Tetapi pertanyaannya, teknologi-teknologi itu kan dibuat dengan energi yang juga tinggi, yang juga besar, yang juga diproduksi membuat pabrik, dan lalu kadang-kadang pabriknya di luar negeri. Lalu karena itu produk luar negeri, dia butuh transportasi untuk dikirim ke Indonesia yang kita pakai, dan itu energi yang besar yang tidak menjadi green lagi menurut saya begitu. Jadi langkah pertama yang harus dikerjakan bukan langsung mengambil teknologi-teknologi green itu, tetapi beradaptasi dengan iklim kita, beradaptasi dengan sumber daya alam yang memang Sang Pencipta buat yang bisa kita nikmati sehari-hari. Jadi desainnya lebih kepada desain yang menghindari dulu teknologi-teknologi sebagai tambahan belakangan ya, kalau memang mau ditingkatkan lagi. Tetapi kita bisa dengan cara memasukkan cahaya yang cukup misalnya di setiap ruangan sehingga tidak perlu lampu pada siang hari, pada waktu cuaca cerah, angin bisa mengalir, dan kita bisa menanam banyak tumbuhan supaya angin yang masuk juga angin yang nyaman, yang banyak oksigen, yang dingin begitu, sehingga kita tidak perlu pendingin udara untuk kondisi kota-kota kita yang kebanyakan panas misalnya. Kita bisa membuat penampungan air hujan, karena dengan penampungan air hujan kita bisa menghemat penggunaan air tanah, karena kondisi air tanah juga kita yang semakin kritis dan semakin berkurang begitu, dan lain sebagainya. Jadi tidak harus selalu mahal begitu ya. Bisa banyak cara yang kita buat membuat bangunan yang juga ramah lingkungan tanpa melalui teknologi tinggi. Kita bisa menggunakan material-material lokal. Material lokal artinya yang ada di sekitar, bisa kayu, bisa bambu, bisa batu, bisa tanah, bisa daun, atau material-material yang dibuat oleh industri kecil misalnya. Batu bata, genteng yang dibuat oleh industri kecil, sehingga dengan kita menggunakannya kita berarti juga mendukung industri-industri rumahan bisa berkembang gitu. Yang letaknya biasanya di sekitar lokasi proyek itu gitu. Hidup berdampingan dengan alam artinya juga kita bisa menghargai air yang kita miliki begitu terbatas. Jadi bagaimana air hujan, air bekas pakai kita bisa saring, kita bisa filter, kita bisa gunakan lagi, atau bahkan juga ditampung dan diresapkan lebih banyak lagi ke dalam tanah supaya kondisinya lebih banyak. Bagaimana udara di sekitar bisa kita buat menjadi lebih bersih dengan berbagai tanaman yang bisa menyerap polutan begitu ya, yang bisa membuat udara sekitarnya lebih bersih dan menghasilkan oksigen lebih banyak. Bagaimana tanah yang kita miliki ini bisa menjadi lebih subur dengan berbagai pupuk organik, kita bisa kelola limbah bangunannya, kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah dalam pembangunan menurut saya yang penting adalah bagaimana pembangunan itu atau arsitektur atau bangunan bisa hidup bersama-sama dengan alam.